Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kepri Andriana, saya mahasiswa STI Satya Dharma Singaraja semester 5B. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganggarkan keuangan perusahaan dengan baik di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baik, untuk yang pertama yaitu dengan menganalisis dan meninjau pemasukan perusahaan. Walaupun seperti yang kita ketahui bersama, hampir semua usaha di masa pandemi sekarang sangat sulit untuk memperoleh pemasukan mereka. Nah, walaupun dengan situasi seperti ini, kita harus tetap melakukan analisis dan pengkajian terhadap pemasukan perusahaan dengan selalu membuat laporan harian, mingguan, maupun bulanan. Jadi, tujuannya untuk membuat laporan ini adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan kita dan kita dapat memprediksi strategi apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk memperoleh pemasukan yang lebih bagus lagi. Analisis atau pengkajian pemasukan ini juga berguna bagi mereka pemberi pinjaman kepada perusahaan kita agar mereka bisa menganalisis dan menentukan apakah mereka tetap akan memberikan pinjaman dana atau tidak kepada perusahaan kita. Jadi ini juga harus benar-benar diperhatikan bagi semua pelaku usaha untuk selalu menganalisis, meninjau, dan membuat laporan pemasukan perusahaannya. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan menganalisis dan mengkaji pengeluaran perusahaan. Ini adalah hal yang paling vital di masa sekarang. Bagaimana kita mampu mengefektif dan efisiensikan pengeluaran. Jadi bagaimana kita mampu menekan pengeluaran dari perusahaan kita, baik itu dari biaya produksi maupun biaya operasional. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara misalnya perusahaan kita dalam produksinya tidak terlalu padat karena mungkin situasi masih sepi, jadi kita bisa menerapkan pekerja bagi karyawannya setengah bulan kerja. Jadi itu bisa mengefisiensikan pengeluaran untuk mengkaji karyawan atau sumber daya manusia, karena akan mubazir jika karyawan yang bekerja banyak namun tidak ada produksi yang banyak. Kemudian juga dari biaya operasional dengan cara penghematan energi seperti penggunaan listrik, efisiensi komputer-komputer yang sudah tidak digunakan lagi bisa dimatikan. Kemudian kebiasaan sebelumnya menghidupkan lampu pada pagi dan siang hari itu bisa dikurangkan untuk meminimalisir beban di biaya operasional. Ini pengeluaran ini merupakan hal yang paling penting untuk mengatasi dan bagaimana kita bisa tetap melangsungkan atau menjalankan usaha kita. Jadi efisiensi dalam pengeluaran ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian hal selanjutnya yaitu memperhatikan piutang dagang. Bagaimana kita mampu membuat pelanggan untuk membayar hutang mereka kepada perusahaan kita tepat waktu. Beberapa caranya yaitu mungkin dengan memberikan diskon ataupun memberikan beberapa door prize bagi pelanggan yang membayar hutangnya tepat waktu. Kemudian hal selanjutnya yaitu memperhatikan hutang dagang. Nah, tidak hanya memperhatikan piutang, hutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan juga harus diperhatikan. Bagaimana kita mampu memilih hutang-hutang mana yang kita bayar lebih dahulu. Misalnya hutang dengan bunga yang lebih besar, dengan pinjaman yang lebih besar itu bisa didahulukan. Hutang-hutang yang lebih kecil dan masih diberi tenggak waktu bagi sang pemberi pinjaman mungkin bisa diperhitungkan kembali atau meminta tenggak waktu yang lebih panjang untuk membayarnya. Kemudian memperhatikan
arus kas perusahaan. Jadi bagaimana kita memperhatikan aset atau pemasukan agar selalu lebih besar dibandingkan liabilitas atau pengeluaran perusahaan. Jadi pada intinya hal yang harus benar-benar diperhatikan untuk membuat anggaran perusahaan dan perusahaan tetap berjalan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, yaitu dengan efektif dan efisien dalam bekerja dan menjalankan usaha. Jadi bagaimana kita meminimalisir pengeluaran dan berusaha untuk memperbesar pemasukan. Jadi sekian tips atau cara menganggarkan keuangan perusahaan pada masa pandemi COVID-19 dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi.